Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu ulangi satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melakukan Zoom yang dilaksanakan pada hari ini. Maka yang kedua kalinya, selawat bertambahkan salam ke Putra Abdullah, Bu Hati Aminah yang sama-sama kita lepaskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya ialah marilah sama-sama kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya ialah Ibu akan menjelaskan tentang materi membiasakan sikap berani membela kebenaran. Yang dimana di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah saja'ah. Menurut bahasa, saja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Saja'ah merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dengan sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan sikap dengan segala resikonya. Keputusan untuk berani mengambil tindakan ini harus dilandaskan pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan norma agama dan istiadat. Lawan kata saja'ah ini adalah jubun, yaitu yang artinya penakut, yaitu sifat seseorang yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, dan membabi buta, maka disebut dengan tahawun, yang artinya adalah nekat. Nah, orang yang disebut pemberani adalah orang yang tidak takut menghadapi apapun demi membela kebenaran dan siap menerima resiko apa saja serta senantiasa takut untuk berbuat kesalahan. Sedangkan yang disebut dengan penakut adalah orang yang justru merasa takut membela kebenaran, padahal agama menganjurkan kepada setiap umat muslim untuk menjadi pembela kebenaran dan tidak takut terhadap apapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau sering kita sebut dengan jihad fisabilillah. Dalam hal ini, keberanian yang nyata adalah keberanian yang sebagaimana dicontohkan oleh generasi pertama umat muslim. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubud dunia, dan lebih mencintai kehidupan akhirat. Sehingga ketika datang panggilan untuk jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Namun dalam konteks kehidupan abad 21 ini, tentu saja jihad fisabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang. Namun, jihad dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan yang mudah marah, menanamkan nilai-nilai
nasionalisme, dan negara sesuai dengan konsep Islam, yaitu rahmatul lil alamin. Yang kedua adalah berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan ini saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungjawabkannya. Nah, yang selanjutnya ialah faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama ialah ada beberapa faktor membentuk sikap syaja'ah pada diri seorang muslim, yaitu yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seseorang bahwa setiap yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tidak akan pernah muncul rasa takut terhadap apapun kecuali dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mencintai kehidupan akhirat. Dunia bukanlah tujuan akhir dari seorang mukmin, melainkan sebuah wasilah dan jembatan antara menuju kehidupan akhirat. Sehingga tidak ada ketakutan bagi seorang muslim untuk kehilangan kehidupan dunia, asalkan ia tidak kehilangan kehidupan di akhirat. Dan yang ketiga adalah tidak ragu-ragu dalam membela kebenaran. Eda. Mari kamu semua sih. Udah, Bu. Tunggu dulu ya, Nak. Ada kendala. Jaringan ibu bermasalah. Soalnya jaringan ibu bermasalah. Tunggu ya. Gak boleh Iya, Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi adalah tidak ragu-ragu dalam kebenaran. Seorang muslim yang memiliki keyakinan terhadap kebenaran dan keadilan akan siap sedia menghadapi segala risiko apa yang akan muncul atau yang mungkin akan timbul. Oleh karena itu, dianjurkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk menghindari keraguan-raguan dengan senantiasa berpedoman pada petunjuk, yaitu ajaran Islam, seperti norma-norma agama dan akhlak-akhlak yang baik. Dan selanjutnya ialah tidak materialistis, yaitu dalam berjuang, ketersediaan materi memang mutlak diperlukan. Namun bukan berarti segala-galanya harus dikalkulasi sebagai material. Seorang mukmin harus memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupkan rezeki, bahkan dari sumber yang mungkin kita tidak menyangka bahwa rezeki itu akan datang kepada kita sendiri. Dan yang selanjutnya ialah tidak takut menghadapi kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan karena semua makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Seperti firman Allah. Ada yang tahu anak-anak ibu? Apa firman tentang bahwa manusia itu pasti akan merasakan mati? Ada yang tahu? Saya, Ada, Bu. Bu. Halo, anak-anak ibu. Ada yang tahu? Saya, Bu, tahu. Ada, Bu, tahu.
Ada yang tahu? Ada, Ibu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu, Bu. Ya, Tadi firmannya belum itu adalah ditunjuk, Bu. kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jika ajal sudah datang, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya, sehingga seorang muslim harus terus dilatih untuk berani menghadapi kematian kapanpun datangnya. Dan selanjutnya adalah hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, manfaat bagi diri sendiri. Seorang muslim yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Ia akan senantiasa bersikap berani memperjuangkan kebenaran dan ia tidak akan sampai hati membiarkan kejadian-kejadian yang mungkar terjadi. Nah, seorang seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perintah urusan duniawi. Keberanian seorang muslim lahir dari rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ialah manfaat bagi keluarga. Keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku syariah bagi semua anak anggotanya atau semua anaknya akan hidup dengan tentram dan nyaman. Mereka tidak akan takut kekurangan materi duniawi karena segala sesuatunya dianggap sebagai sebuah kenikmatan sementara yang bisa mengurangi kadar keberanian dalam mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya ialah manfaat bagi agama dan negara. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani atau syaja'ah. Nah, bisa kita lihat Rasulullah SAW memimpin Madinah sebagai kepala negara dan pemimpin agama Islam sekaligus. Sehingga Islam berkembang dan mencapai kejayaan karena dilandasi dengan sifat keberanian yang mendasar dan berlandaskan pada norma dan syariat agama, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, tentram, toleransi, dan dalam kemakmuran, meskipun hidup dalam keberagaman. Demikian juga, seandainya seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, memiliki sifat syaja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma agama, seperti korupsi, peredaran narkoba, dan tindakan-tindakan kriminal. Karena seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum berani dan kelompok dan kompak dalam beragam beramar amar makruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Sampai di sini ada yang belum paham? Masukmu. Masukmu, Sis. Sampai di sini ada yang belum paham, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Macam sih, ayo. Dek. Sampai di sini ada yang belum paham? Bu, contoh tidak ragu-ragu dalam kebenaran seperti apa Udah tadi, Bu? paham semuanya berarti kan? Ibu,
Ibu, halo. Ibu, Izin, Bu. Abi. Begitu. Udah paham? Ibu Sri Mana Mulyadi, Ibu? Bu Sri Mulyadi. Udah, Bu. Nggak dengar, Ibu. Sakit hatiku, Bu. Dicuekin. Ami Ibu belum. Oh, betul dong. Pernah. Sebenarnya. Masa apa iya dong? Terus sana. Dah lah. Sini tuh yang bingung sebenarnya mau. Pengen suruh Nggak begi ya? Oh. Ya, isan udah mahar sih. Mau nggak begi ya? sudah binege. Hari ini ya dah. Tadi bingung. Malam-malam ya, Bu, daun. Iya, dulu susah nolong. Halo. Halo. Amerika. Amerika. Udah nih. Ada. Tapi dia netizen kan? Ini. Bu, mangan depe. Oh, maaf ya, terjadi kesalahan tadi. Siapa tadi yang mau bertanya? Apa, Bu? Apa, Nak? Sampai sini ada yang belum paham? Masih ada yang mau ditanya? Tidak ada, Bu. Sudah paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu. Tadi. Nah, tadinya kita mulai Penjelasannya sangat apa, Nak? penjelasannya simpel dan dapat dimengerti, Bu. Makasih. Sama-sama, Bu. Yang tadinya kita mulai pembelajaran kita dengan ucapan basmalah, sekarang kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup Alhamdulillah. pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. salah dan janggalnya Ibu mohon maaf ya.
Baik, Ya Bu. Ibu, sama. Tidak punya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.